bah itu di pemilu itu mendukung saya apa enggak. Justru kalau ada yang nggak mendukung tetapi pembangunan baik fisik maupun non fisik saya perhatikan, maka di situ akan bisa mendongkrak perolehan suara partai yang kita cintai makin berkembang. Ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam para pemirsa. Di sini adalah program Pojok 4 dengan acara ngobrol politik. Dan malam hari ini kita mendapatkan kedatangan tamu yang istimewa, seorang calon legislator yang dari Dapil Sukun. Selamat malam Mas Swandono ya, Mas Suratin Swandono. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami sangat terhormat dengan kedatangan panjenengan. Mungkin pemirsa semuanya ingin mengetahui profil atau bisa diperkenalkan nama Mas Swandono dari Sukun sehingga biar lebih jelas teman-teman Pojok 4. Monggo persilahkan Mas Swandono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan hari yang penuh rahmah ini kita masih ditakdir bisa bertemu bertatap muka di tempat yang penuh rahmah yaitu di Pojok 4. Semoga acara yang kita dilakukan ini menjadi sesuatu wacana yang lebih baik ke depan. Amin, amin, amin. Salawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama lengkap saya Suratin Swandono. Kelahiran kalau lahirnya di Banyuwangi, Pak. Ya. Sekarang menetap di Bandulan, Ya. di RW 1. Tepatnya di Pertigaan Bandulan. Ya. Sementara mungkin itu, Pak, perkenalan saya. Oke. Monggo mungkin apa Iya. yang mau disampaikan. Oke. mungkin pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Suratin Swandono telah memperkenalkan, kemudian teman-teman semuanya Pojok 4 lebih tahu lebih jelas apa yang menjadi sebuah status panjenengan yang begitu dijelaskan kelahirannya dan keluarganya. Oke, jadi Mas Swandono, kami tadi sudah mengatakan bahwa panjenengan punya etikat, punya niat untuk bergerak, berjuang. Apa kira-kira yang menjadi sebuah motivasi niat panjenengan sehingga akan melakukan sebuah perjuangan di Dapil Sukun sehingga yang menjadi sebuah niat ke sana? Makasih Mas Bambang. Jadi niatan awal itu bahwa saya hidup di bersosial masyarakat itu sudah hampir 25 tahun menetap di Bandulan dan alhamdulillah saya menjadi ketua RW sudah 20 tahun lebih. Dan niatan saya ingin mewarnai kebijakan pemerintah Kota Malang melalui kesempatan kalau visi secara pribadi ingin mewarnai pembangunan baik fisik maupun non-fisik di wilayah Kota Malang, di mana saya ingin memperluas jangkauannya menjadi wakil daripada masyarakat melalui partai pilihan saya, yaitu Partai Golkar Tercinta. Oke, baik. Artinya niat baik itu artinya sudah terancang, sudah terplanning, ya Mas Swandono. Kira-kira bukan terplanning, Bapak. Jadi selama saya mengabdi menjadi ketua RW, itu saya hanya amanah menjalankan bagaimana ngemong seluruh masyarakat di wilayah RW 1 di tempat saya tinggal. Dari selama 20 tahun karena saya lillah memimpin masyarakat di sana, memberikan yang terbaik untuk warga, akhirnya warga banyak yang mengungkapkan
Coba Pak RW maju untuk lebih mewakili, lebih mewarnai daripada ke pemerintahan pertama. Oke. Artinya berangkat dari situ sehingga ada motivasi ya, Mas. Ya, Suatu jadi ada motivasi dari untuk lebih bermanfaat. warga masyarakat. Ya. Ya. Oke. Kira-kira apa seandainya itu nanti bisa terjadi dan proses perjuangan itu dari mayoritas yang memotivasi sehingga ada underbelly, artinya underbelly ini dari masyarakat pendukung khususnya. Ini kira-kira bagaimana? Apa konsep daripada teknis yang akan dilakukan, kemudian setelah teknis itu diimplementasikan, apa kira-kira seandainya sudah tercapai apa visi misi yang akan dilakukan sehingga apa yang menjadi sebuah apa artinya kemasyarakatan di lingkungan termasuk yang lebih luas di daerah Sukun, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh panjenengan sebagai legislator di sana? Sebetulnya bahwa saya melakukan ini adalah Golkar tanpa saya sudah besar, tapi saya ingin lebih mewarnai partai yang saya cintai menjadi lebih besar. Masyarakat, saya turun di masyarakat tahu bahwa saya, walaupun saya tidak berbaju kuning, tapi masyarakat tahu bahwa saya orang Golkar. Satu. Kedua, saya selaku ketua RW, banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh teman-teman daripada pimpinan kita yang sudah jalan. Tidak ada komunikasi dengan jajaran RT RW. Contoh aja, kenapa? Contoh di wilayah kami itu sampah dikelola oleh RT, tapi yang dapat RW, tapi yang dapat bantuan malah RT. Maka penggunaan daripada contoh tosanya tidak bermanfaat. Karena sampah dikelola RW. Nah, kenapa sebagai wakil rakyat tidak turun langsung, komunikasi langsung, tanya langsung apa yang dibutuhkan kepada masyarakat. Jangan hanya mendengar daripada kader-kader yang menyampaikan, oke aja kita punya orang, punya tokoh kader, tetapi jemput bola bagaimanapun. Contoh begini Bapak-Bapak, saya menjadi ketua RW, tidak seluruh warga RW 1 itu memilih saya. Tetapi apakah dengan tidak memilih saya, bahwa saya setelah jadi Pak RW orang yang nggak memilih tidak saya perhatikan. Ya. Nah, berangkat dari pengalaman itu, setelah menjadi Bapak, tanpa kita menyandang embel-embel Golkar pun, orang tahu saya Golkar, maka kita harus berjuang terus turun ke bawah, terus memperhatikan, menampung aspirasi masyarakat, di mana masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu betul-betul bisa kita eksekutor dengan baik, eksekusi dengan baik. Baik. Artinya ada sebuah pemerataan dari situ sehingga tetap mengacu pada sebuah mekanisme ya, Mas Iwan. Betul. Jadi contoh begini, salah satu si A, si B katakanlah memberikan bantuan, dia ikut, Mas wis tak kei Mas, sensitif sampai tinggal minta ke Pak RT. Akhirnya terjadi benturan padahal pemangku kebijakan bahwa secara pemerintah ini kan APBD, bahwa yang pemangku kebijakan paling akhir itu adalah penerima manfaat adalah RT. Nah, akhirnya Pak RT benturan dengan ini loh, dengan orang-orang kepercayaan kita. Loh, kalau kita langsung turun, iya oke. Kenapa jelasin gitu? Sudah tak turuti, tapi pengelolaan cepat di tingkat RT. Makanya kenapa miskomunikasi itu ingin saya bangun, ingin saya tata bahwa saya ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, biarkan semua orang tahu pada saya Golkar, walaupun saya tidak berpakaian Golkar, tapi saya bisa memberi manfaat ke seluruhnya, dan saya tidak akan memandang kalau diberi kesempatan, bah itu di pemilu itu mendukung saya apa enggak. Justru kalau ada yang nggak mendukung, tetapi pembangunan baik fisik maupun non-fisik saya perhatikan, maka di situ akan bisa mendongkrak perolehan suara partai yang kita cintai makin berkembang. Baik. Luar biasa Mas Wandono, artinya ada sebuah konsep berdasarkan sebuah pengalaman di masyarakat, sehingga nanti harapan masyarakat akan bisa diakomodir, kemudian nanti semuanya akan ditangkap, sehingga hal mekanisme mungkin ada sebuah perbaikan sehingga
memenuhi sebuah sasaran-sasaran yang sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga tidak terjadi sebuah artinya gap, ada sebuah persoalan daripada masyarakat di lingkungan itu sendiri. Luar biasa Mas Wandono, artinya bahwa konsep itu mudah-mudahan apa yang akan bisa dilakukan, mudah-mudahan juga Allah nanti akan bisa memberikan sebuah kemudahan sehingga apa yang menjadi sebuah harapan masyarakat akan bisa dilakukan oleh seorang legislator. Contoh Pak Bambang, Ya. masih kecil saya waktu itu SMP. Begitu waktu itu Golkar dikatakan di daerah Situbondo, itu kan basis P3 ya waktu itu daerah. Tapi Golkar menang, listrik melepuh. Dan itu dibuktikan begitu Golkar menang. Alangkah bahagianya saya karena waktu itu listrik masuk. Ya. Harapan saya kepada teman-teman, begitu sudah gitu, jalan. Jangan pedulikan bahwa 5 tahun ke depan dia mendukung saya apa enggak. Yang penting berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan masyarakat yang akan menilai. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Rupanya sudah panjang lebar disampaikan oleh Pojok 4 dan mudah-mudahan semua harapan masyarakat yang nanti akan dikawal oleh seorang legislator dari Sukun akan bisa terimplementasi, akan bisa terrealisasi. Terima kasih kedatangannya karena waktu ini sudah dibatasi oleh pihak moderator, oleh tim, sehingga mungkin sudah cukup sampai di sini Mas Wandono. Nanti lain waktu bisa kita sambung. Oke, barangkali ada closing statement dari Mas Wandono bisa disampaikan kepada Closing statement saya punya keyakinan bahwa Golkar itu akan menjadi besar. Ayo numpak sepur mudun kali baru. Ayo dulur kabeh nyuksesno pemilu. Mari numpak sepur terus numpak dokar. Ayo dulur kabeh podo nyoblos Partai Golkar. Dong ora. Dong. Nah, lek ora dong. Enak. Manut aku penak. Oke, terima kasih. Begitulah teman-teman Pojok 4.